Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ingin meningkatkan juga penggunaan digitalisasi dalam proses di sektor pemerintahan ya. Tren pembayaran digital di Kalimantan Timur, Kaltim, semakin diminati oleh masyarakat. Bank Indonesia Wilayah Kaltim melaporkan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah ini mencapai angka 213.000 pengguna. Capaian itu disampaikan dalam acara Kaltim Digital Festival DigiFest 2025 yang diselenggarakan 29 sampai 31 Agustus 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Agus Taufik menerangkan, sistem pembayaran digital atau non-tunai semakin berkembang baik di daerah maupun secara nasional dari tahun ke tahun. Meningkatkan pendapatan dan bagaimana proses-proses transaksi untuk pengeluaran pembangunan di Kalimantan Timur juga semuanya bisa digital gitu ya. Bahkan tadi di dalam pembukaan juga oleh pemerintah provinsi yang dalam hal ini oleh Bapak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa indeks tingkat digitalisasi kita di Kalimantan Timur sudah lebih dari 97%. Artinya sudah semua kabupaten kota di Kalimantan Timur ini sudah dalam level digital gitu ya. Dan tentunya kalau pemerintahannya juga sudah siap ya, bahkan pengembangan inovasi juga tadi sudah disampaikan ya, ada aplikasi di sektor retribusi pajak gitu ya. Pemerintah tuh sudah menyediakan kanal-kanal ya yang memudahkan masyarakat untuk memilih opsi-opsi pembayaran yang memudahkan mereka untuk membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah daerah misalnya. Nah, itu Adopsi keuangan digital dan layanan pembayaran non-tunai semakin meningkat, kata Agus, Jumat 29 Agustus 2025. Bank Indonesia Provinsi Kaltim mencatat jumlah transaksi penggunaan KRIS pada triwulan 2 tahun 2025 tumbuh 173% dengan nominal transaksi pengguna KRIS di Kaltim hingga 5,92 triliun rupiah. Selain itu, disampaikan Agus, pengguna KRIS di Kaltim telah mencapai 213.000 orang dari total sekitar 4 juta jiwa penduduk di Kaltim. Artinya, 20% masyarakat Kaltim sudah menggunakan KRIS, ujar dia. Dengan beralihnya sistem pembayaran tunai menjadi digital ini, tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian pelaku usaha UMKM, karena transaksi ataupun pembayaran semakin efektif dan efisien. juga sudah disediakan dengan kanal digitalnya. Nah, kemudian juga kita yang kedua melakukan yang namanya edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kenapa edukasi dan literasi ini menjadi penting? Yang pertama karena tingkat literasi kita ya, indeks inklusivitas keuangan kita ini sudah mencapai 93%. Tapi untuk tingkat edukasi literasi kepada masyarakat ini di sektor keuangan ini baru mencapai 57 atau belum mencapai 60%. Nah, gap yang cukup lumayan ini yang tentunya harus kita kecilkan begitu ya. Nah, upaya-upaya ini kita lakukan sinergi bersama tadi OJK dengan perbankan, di mana kita sudah melakukan komitmen di awal ya. Dan salah satu kegiatan penting yang utamanya adalah pada kegiatan Kaltim DigiFest 2025 ini. Nah, karena kita pun di tahun ini di tanggal 17 Agustus 2025 Bank Indonesia kemarin oleh Bapak Gubernur dengan pimpinan dari bank sentralnya di Jepang itu melaunching KRIS cross border. Nah, jadi KRIS antar negara ya, di mana Bank Indonesia sebelumnya sudah melakukan transaksi digital melalui kanal KRIS itu ya di negara Singapura, Malaysia, Thailand. Sekarang sudah meluas lagi ke negara Jepang gitu ya. Dan bahkan setelah Jepang ini harapannya adalah ke Cina dan berikutnya adalah ke Arab Saudi. Nah, artinya masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Timur itu bisa bertransaksi hanya dengan menggunakan HP ya, yang penting ada saldonya gitu ya. Ke negara yang tadi yang saya sebutkan tadi bisa bertransaksi di sana, dan sebaliknya warga negara dari Jepang, Thailand, Indonesia, Malaysia ya, termasuk juga Singapura itu bisa bertransaksi di Indonesia.